Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, asyaitanu ala idlalil alim ahrasa minhu ala idlalil jahil. Asyaitanu, syaitan, ala idlalil alim, ya. Setan untuk menyesatkan orang alim, ahrasa, lebih apa ahrasa itu? Lebih apa? Lebih berharap, lebih bersemangat, ya. Lebih fokus. Ya. Ahras itu lebih berharap, ya, lebih berharap, ya, dia dapat menyesatkan orang alim ketimbang menyesatkan orang bodoh. Ya, orang bodoh udah sesat, mau disesatin kemana? Ya. Kenapa? Li'annal alima idza dhalla yadhillu bidhalalihi ghairahu. Karena orang alim kalau sesat, dia dapat menyesatkan dengan kesesatannya yang orang lain. Wal jahil laisa kadzalik. Orang bodoh tidak. Dan kita tahu bahwa syaitan adalah diciptakan untuk menjadi musuh manusia, ya. Nah, maka dia lebih berharap untuk bisa menyesatkan orang alim, ya, daripada orang jahil. Sesat di sini bukan sesat kufur. Sesat di sini adalah sesat, ya, ibadahnya tidak untuk Allah, hidupnya tujuannya bukan Allah, itu sesat. Dan itu yang digoda orang alim, ya, karena kalau dia punya kesesatan, dengan kesesatannya akan menyesatkan orang lain. Dia berfatwa dengan fatwa yang salah, ya. Namun lebih buruk lagi, ya, orang bodoh duduk di tempat orang alim. Itu, maka dia fatwa bi ghairi ilmin. Ya. Bicara agamanya salah menurut ilmunya. Baik menurut ilmu syariah, menurut ilmu akal, menurut ilmu akidah. Banyak seperti orang begini. Ini di dalam kita bicara semuanya di dunia tarikat, ya, di dunia tasawuf. Misalnya ada seorang mursyid wafat dan tidak ada penggantinya. Ya, itu murid-muridnya nggak ngerti, kudu ada. Lah Tuhan mentakdirkan nggak ada, lagi kudu ada baik. Nah, ngangkat anaknya. Ya. Ini terjadi di mana-mana, ya, terjadi di mana-mana. Ngangkat anaknya bodoh. Jangankan urusan tarekat, urusan syariat aja, ya, kagak tamat. Nah, diangkat-angkat, akhirnya ya diangkat, namun diangkat menaik, gitu. Diangkat-angkat naik, duduk dari kursi. Akhirnya ngomong soal tarekat salah. Ngomong soal hakikat salah, ngomong soal adab salah, ya. Nah, karena nggak ada ilmunya, jadi yang diomong takhayulat. Wah, gua ketemu Nabi Khidir, gua ketemu Syekh Abdul Qadir di atas gunung Cermek misalnya. Lah emang
Agama kitabnya itu. Udah habis di Quran emang. Ya, di hadis. Ya. Saya sering diminta untuk menengahi keadaan itu. Ya, wafat gurunya, muridnya ribut. Ya, saya diminta untuk nengahin. Bagaimana nengahinnya? Semuanya di tengah. Allah. Ini bukan bicara tentang orang bodoh berfatwa dengan fatwa yang salah. Ini orang alim. Ya. Diharapkan banget oleh setan untuk sesat. Apa sesat? Membawa umat tidak kepada Allah, itu sesat. Membawa umat bukan kepada Rabbani tapi kepada maddi. Bukan kepada Tuhan tapi kepada materi. Ya. Akhirnya semangatnya semangat hawa, bukan semangat ya rabbaniyah, semangat hawaiyah. Maaf, orang diajak zikir untuk betul-betul ingat Allah nggak ada, tapi diajak zikir supaya cepat kaya, banyak. Ya. Akhirnya dibawa kepada mistis. Ini apa obatnya dalam agama kalau sudah begini? Jadi orang kalau cerita wali, ya kalau cerita bahwa dia jadi wali, mula-mulanya ketemu sesuatu sosok yang berbaju putih misalnya di dekat Masjid Nabawi misalnya, dekat Masjidil Haram, nggak tahu tuh saya kenapa jadi begitu. Lah dia sudah bingung, ya akhirnya nimbalin bingung ke kita. Kenapa nggak dari hafal Quran, hafal hadis, kemudian memahaminya, mengamalkannya? Kenapa nggak dari situ wali ceritanya? Selalu kayak si buta dari gua hantu, dari guha yang banyak hantunya. Ya. Ini segera dipotong. Ya. Apa? Takhayulat, ya, khurafat, bid'at. Maka saya kalau saudara-saudara kita di sana ngatain bid'ah, saya tepuk tangan doang. Terus. Hajar terus gitu. Ya. Ada ulama yang hidupnya full untuk membicarakan khilafiyah kepada lawan pikirannya. Wah, seolah-olah dia Nasiruddin. Ya, kalau namanya Nasiruddin nggak apa-apa. Ya, seolah-olah dia pembela agama, pembela. Nah, itu dolal. Sesat artinya tidak kepada Allah. Ya. Kita bicara tasawuf bukan bicara ilmu teologi. Sesatnya sesat. Ya, kafirnya kafir. Semua tasawuf bicara tentang ya, tidak kepada Allah atau kepada Allah itu saja. Contoh, saya diundang misalnya ceramah tempat umum banget. Ya. Saya ajak berpikir sedikit saja. Itu sama juga ngajak orang nggak mau begitu. Terus kita bendek, kita ikat kakinya sama, kita rantai, kita tarik-tarik, berat bener. Ya. Tapi kalau ceritanya yang lucu-lucu, wah, ya.
Jadi kalau di tempat ngaji lucu, terus di luar ngapain? Ya. Orang bangun tidur lucu-lucu, sebelum makan ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, habis makan, lagi makan juga lucu-lucu, ngobrol setelah makan lucu-lucu, terus masuk ke dalam majelis ilmu. Ada dolal. Ya. Sahabat sudah semuanya hidupnya lillah, masih ngajakin hayya nu'minu sa'ah. Yuk bareng-bareng kita duduk hanya untuk Allah. Emang yang sebelum di luar itu tidak untuk Allah? Duduk berzikir, hayya nu'minu sa'ah. Ya. Dulu mula-mula saya datang, almarhum ya, Kang Haji Nasrullah bikin majlis zikir, ratusan tuh. Nah, rupanya ya zikir yang membawa kepada kaya. Lalu ketika saya sering pulang, diserahin ke saya majelisnya, ganti zikirnya. Lillah. Ya, mula-mulanya ada 600, 700, tinggal 40. Ya. Dan saya mengucapkan alhamdulillah, ya, kita diselamatkan dari orang-orang yang jiwanya tidak menuju kepada Allah. Ya, dia ngeliat, nggak resep ini mah. Padahal kita diselamatkan oleh Allah dari mereka. Ya. Selalu begitu. Agama artinya Allah. Artinya para aulia menjelaskan. Hatta orang suami istri itu bercerai misalnya. Itu berarti kita diselamatkan oleh Allah, ya, dari kesulitan hidup bersama dia. Sudah ringan. Itu sebab mereka itu langsung move on. Kenapa? Jangan ya, diselamatin. Mungkin kita tidak mampu, mungkin dia tidak kuat, mungkin kan diselamatin oleh Allah. Ketemu yang cocok lah, ya, dianya. Atau begitu juga seorang, ya, guru kepada murid, ya, ketika ditinggalkan, apa? Berarti Allah selamatkan dia, ya, dari orang-orang yang tidak menuju kepada Allah. Atau ya sama, atau si murid itu punya tujuan yang tidak sama tujuannya dengan gurunya, maka enggak ketemu. Ini mah begini deh mas rekodnya gitu. Kenapa? Enggak ada aneh-anehnya kan gitu. Ya. Nah ini, dan setiap generasi memang mereka adalah orang-orang yang qalil. Ya. Di zaman sahabat pun ada tukang dagang buah-buahan, sayuran gitu, ikan gitu. Ya, doanya apa? Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, katanya. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hambamu yang sedikit. Nah, sedangkan masa itu zaman Sayyidina Umar masih masa yang ingin memperbanyak barisan jamaah Islam. Kenapa dia jadi pengen orang yang sedikit? Ditanya, doa apa kamu ini? Kok aneh, wong kita lagi pengen memperbanyak, menyebarkan agama agar agama ini bisa diterima oleh orang banyak. Dia doanya, ya Allah jadikanlah kami orang yang termasuk orang yang sedikit. Ya. Begitu ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa? Jawabannya karena Allah berfirman,
wa qalilum min ibadiyas syakur katanya. Dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah, dia pengen termasuk orang yang sedikit itu. Itu. Kenapa? Karena kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Teapra dulu tuh tesis masternya itu ya, makna kuwah. Saya ikut-ikut ya, ngebahas nyari di tafsir-tafsir. Ya, karena saya bagian bahasa, saya menyelami makna kuwah menurut bahasa. Saya dapatkan di asal bahasa Arab lama bahwa qillah maknanya kuwah. Sedikit itu maknanya kuat. Ya. Dan banyak syair-syair yang menggunakan kata qillah maknanya kuat. Nah, orang yang ketika itu merasa lemah dalam keadaan sedikit, sebetulnya jiwanya lemah. Apalagi kalau banyak, makin lemah. Karena dia beriktimad kepada jumlah besar. Ketika orang berjumlah sedikit, maka masing-masing beriktimad kepada dirinya masing-masing. Dan itu menjadi kuat. Itu logiknya begitu. Secara rasionalnya begitu. Nah ini, ya saya kebetulan biluk ke sini karena orang-orang alim, kenapa iblis, setan sangat berharap untuk bisa disesatkan? Ya karena dia akan menyesatkan orang lain. Yang penting kan setan menyesatkan orang lain. Ya, namun sebelum itu kita bicara, ternyata banyak juga orang bicara agama ya, salah. Maaf, orang ceramah di TV bicara agama itu banyak yang salah. Ya, salah dalam arti tawajuhnya. Ada yang nafsirin Al-Quran seenaknya perut dewek. Ya. Tapi pengikutnya banyak aja. Nah, ini yang dimaksud menyesatkan. Ya. Mungkin dia alim, nah, tetapi jika tidak membawa orang kepada Allah, ini yang dimaksud hikmah ini. Dia alim, dia tidak membawa kepada Allah. Nah, orang selalu berpikir makanya, wah, kalau orang yang mengajak kepada Allah, ngajaknya zikir aja, nggak kerja, diem aja baru ke Allah. Lah, ya, itu pemahaman yang salah. Ya. Di mana-mana fenomena, hatta di Arab, orang apabila mencoba untuk memahami dan orang apabila sudah mulai melihat kepada sisi rohani, terus cenderung akan menjadi malas. Ya. Sebetulnya yang terjadi apa pada dirinya? Pemahaman yang salah kepada agama dan penerapannya. Satu, jika salah dan penerapannya salah, maka tidak membangun rohani. Ya. Justru mereka seorang sufi setelah rohaninya sempurna, ya, mereka tidak pernah tinggal diam dan selalu bertaharrak, bergerak. Dan itu ada dijelaskan di dalam hikam Imam Ibn Athaillah di akhir-akhir itu. Asyaitanu ala idlalil alim ahrasa minhu ala idlalil jahil.